mendengarkan teman-teman yang ingin menyapa anak-anak dan juga teman-teman yang sudah menghafal ayat hafalannya. Sekarang Lose mau beri 2 jempol. Hai. Halo Lose, apa kabar? Oh ya, sayang sama Lose semuanya. Halo Lotte, apa kabar? Kakek sayang semuanya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, anak-anak, sekarang kita mau memulai persekutuan kita. Ayo semuanya bangkit berdiri. Hari ini kita mau melakukan gerakan. Nah, yang sudah makan, sudah sikat gigi? Oke, ya siap-siap ikuti Lose ya. Nah, nanti ada kata haleluya, anak-anak yang menyebutkan kata haleluyanya. Tapi sebelumnya Lose mau minta tolong kepada mama dan papa, tolong minta disediakan kertas yang agak panjang, kemudian gunting, lem, serta krayon. Krayon atau apa saja yang bisa untuk mewarnai. Oke, terima kasih. Ayo anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sambil bergerak. Di mana Tuhan Yesus berkata, ayo ikut aku. Kita nyanyi sama-sama ya. Pakai gerakan lagi.
Lose mau ajak anak-anak, kita ini adalah anak kesayangan Tuhan, ya. Karena itu kita itu seperti anak raja, ya. Raja itu bagaimana? Ya, menggunakan mahkota. Yuk kita nyanyi, kita adalah anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya. Nah, sekarang kita masih dalam suasana tidak bisa kemana-mana. Rasanya kita itu, aduh, di rumah terus itu bagaimana rasanya ya? Nggak boleh pergi ke sekolah, nggak boleh pergi ke gereja. Tapi walaupun itu semua, kita tahu ada loh yang setia kepada kita. Ayo sambil seperti kita bergerak badannya seperti olahraga, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo siap-siap semuanya, siap-siap, siap-siap. Bila kau pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, sekarang anak-anak silahkan duduk. Kita mau masuk ke dalam kisah Alkitab yang bercerita tentang Yesus itu adalah seorang raja. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi ya. Udah lama nggak ketemu sama Lose Yeni. Lose Yeninya kangen sama kalian semua. Bagaimana semuanya? Sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Itu semua berkat dari Tuhan. Kita masih diberi kesempatan. Walaupun kita hanya lewat online, tapi kita masih bisa mendengarkan suara kalian, mendengarkan suaranya Lause. Juga Lause Rebecca bisa membagikan cerita firman Tuhan.
Ini semua berkat kasih karunia yang besar dari Tuhan. Sebentar lagi kita mau berdoa ya anak-anak ya. Bagaimana kalau berdoa? Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Sehingga kami sampai hari ini, Kau masih memberikan kami kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sehat, sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati selalu Tuhan, mama papa yang ada di rumah, kakak, adik, kakek, dan nenek, semuanya sehat-sehat selalu. Juga berkati Lose Rebecca, Lose Yeni, juga Lose Simon. Berkati kami selalu Tuhan, dan jauhkan kami dari marah bahaya apapun juga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami untuk semuanya. Doa untuk bangsa Indonesia yang saat ini juga terkena wabah virus corona. Semoga virus ini cepat berlalu sehingga Lause dan anak-anak dapat beribadah kembali di gereja. Terima kasih Tuhan, semuanya kuserahkan ke tangan-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan kisah Alkitab yang diambil dari Matius 21 ayatnya yang pertama sampai ke-10, yaitu tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Pada suatu hari, Yesus memasuki kota Yerusalem. Ketika Yesus datang ke sana, Yesus naik seekor keledai. Lihat di gambar itu, betapa banyak orang gembira menyambut Yesus. Coba perhatikan apa yang di tangan orang-orang itu ya, yang berwarna hijau. Itu adalah daun palem. Mereka menyambut Yesus seperti Yesus seorang raja, dielu-elukan. Apa yang dikatakan? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Begitu orang bersorak-sorak. Hai, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Mengapa Yesus dikatakan raja? Apa biasanya yang dikenakan seorang raja? Seorang raja menggunakan mahkota. Raja selalu menggunakan sebuah mahkota dan jubah. Lihat, bajunya sangat mewah dan megah. Coba perhatikan. Keledai. Apa itu keledai? Apa bedanya keledai dengan kuda? Keledai mirip sekali dengan seekor kuda, tetapi keledai itu lebih kecil dari seekor kuda. Pada zaman Tuhan Yesus, keledai dipakai sebagai pengangkut barang karena keledai berjalan itu lambat, tidak cepat, sehingga orang ataupun barang-barang yang di atas tidak mudah jatuh. Itu sebabnya keledai dipakai sebagai salah satu hewan untuk mengangkat beban. Yesus disambut seperti seorang raja, dielu-elukan di kota Yerusalem. Anak-anak, kita hari ini mau berbicara tentang raja.
mengapa Yesus dielu-elukan seperti seorang raja? Nah, raja itu adalah seorang pemimpin suatu negara. Nah, karena raja seorang pemimpin, raja itu harus bisa memimpin semua bangsanya, menolong bangsanya, memperhatikan apakah bangsanya membutuhkan sesuatu. Kalau ada raja, biasanya ada raja yang baik, ada raja yang jahat. Contohnya raja yang jahat, siapa yang masih ingat? Raja Herodes, ya dia jahat. Dia tidak mau ada bayi pada waktu Yesus lahir. Juga ada Firaun yang menyiksa banyak orang. Tapi hari ini kita nggak belajar tentang raja yang jahat. Kita mau belajar tentang raja yang baik. Seorang raja yang baik pasti akan melindungi bangsanya. Yesus itu ibaratnya seorang raja, tapi Yesus tidak pakai mahkota. Yesus tidak pakai jubah yang cantik, yang panjang. Yesus adalah raja yang sederhana, tetapi Yesus itu sangat mulia karena Yesus selalu menolong orang yang datang kepadanya. Menolongnya bagaimana? Masih ingat cerita minggu kemarin, yaitu tentang gembala yang baik? Bagaimana Yesus itu? Yesus itu selalu mencari anak-anaknya. Kalau ada anaknya yang sedih, yang susah, dia akan temani. Kalau ada anaknya yang sakit, Tuhan Yesus akan memberkati obat. Tuhan Yesus akan memberkati perawatannya sehingga menjadi sembuh. Hari ini Yesus juga seperti itu ya. Kita mau belajar. Yesus itu seorang raja. Jadi bagaimana kita mau menyambut seorang raja? Biasanya kalau raja datang itu dielu-elukan. Hidup raja, hidup raja, hidup raja. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang nari, ada yang main musik. Nah, tadi kita sudah belajar, Yesus dielu-elukan. Dia ibarat seorang raja. Ada yang bawa daun palem. Anak-anak tahu itu daun palem? Daun palem itu mirip dengan daun kelapa atau daun pinang. Nah, jadi anak-anak, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia disorak-sorai, disambut dengan kemeriahan. Orang mengatakan, Hosana, Hosana anak Daud, Hosana. Anak-anak tahu nggak artinya Hosana? Hosana itu artinya, ya Tuhan, beri kiranya keselamatan. Nah, coba anak-anak, Lose mengatakan, ya Tuhan, berikan keselamatan. Anak-anak mengatakan Hosana. Yang kuat ya. Ayo. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Ya, seperti itu ya. Jadi semua memuji Hosana, Hosana. Karena orang tahu bahwa Yesus membawa keselamatan. Karena itulah anak-anak, Yesus disebut Raja Damai. Kenapa? Karena Yesus membawa damai sejahtera. Oleh karena itu kita layak menyembah dan memuji Tuhan. Kita layak menyembah Dia. Dia malah kita harus selalu bernyanyi, bersuka cita, kita bernyanyi haleluya, haleluya. Ya, karena Yesus adalah raja. Raja apa? Raja damai. Oke anak-anak, jadi kalau bertemu sama teman boleh mengatakan ya kepada teman-teman, Shalom, puji nama Tuhan. Kita layak memuji Tuhan. Oke, sekarang apakah anak-anak mau memuji Tuhan? Mau Lose, terimalah Yesus. Dia adalah Raja Damai yang akan menolong kita untuk melampaui semua masalah-masalah kita. Bukan cuma pada waktu ada masalah, waktu kita bergembira juga kita puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Hosana, haleluya. Karena
Karena Tuhan sajalah yang membuat kita bisa merasakan damai sejahtera. Di dalam Yesus ada sukacita. Jadi anak-anak, ayo kita tetap memuji Tuhan. Jangan main-main kepada seorang raja. Kalau berdoa, datang kepada Tuhan, kita berdoanya sungguh-sungguh. Karena Yesus adalah Raja, karena Allah itu adalah Raja. Kalau kita bernyanyi, nyanyi sungguh-sungguh, jangan main-main, karena kita sedang menyembah Raja. Kalau kita sedang beribadah, beribadah sungguh-sungguh, karena kita sedang datang ke rumah Tuhan. Kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh, karena itu adalah firman Tuhan. Jadi berikanlah yang layak kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Raja. Raja apa namanya tadi? Raja Damai. Baiklah anak-anak yang kekasih di dalam Yesus, yuk kita sama-sama mau tetap puji Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama, anak-anak katakan Hosana ya. Ya Tuhan, berilah keselamatan. Iya, sekali lagi, ya Tuhan, berilah keselamatan. Haleluya. Nah, anak-anak, sekarang Lose mau ajak anak-anak untuk membuat suatu kreativitas, membuat mahkota. Anak-anak boleh menyediakan selembar kertas, kemudian kertasnya dilipat 2. Sudah jadi seperti ini. Lalu anak-anak boleh melipatnya lagi menjadi seperti ini. Bisa. Kemudian anak-anak boleh lagi melipatnya lagi. Nah, jadi seperti ini. Sudah? Oke. Lalu anak-anak boleh ambil guntingnya. Kita gunting. Caranya mungkin anak-anak biar jangan salah, kita buat seperti ini. Kita buat, ambil titik tengahnya seperti ini, kemudian tarik garisnya seperti ini. Sudah bisa? Ya, lalu kita gunting garisnya tadi. Mama boleh bantu ya. Bagi anak-anak kecil yang belum bisa pegang gunting, boleh dibantu supaya tangannya tidak kena gunting. Oke anak-anak, sudah jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita buka. Nah, jadi ada berapa? Ada 2. Jadi ada 2. Nah, setelah ada 2, kita tempel pakai lem. Kita tempel pakai lem. Sudah bisa Nana ketemu? Ya, jadi begini. Sudah? Ya, sekarang kita boleh hias dengan krayon. Kita boleh hias, misalnya anak-anak mau beri warna hijau di depan seperti lingkaran, ya, membuat lingkaran besar, atau diberi dengan warna-warna boleh ya yang banyak sehingga dia menjadi sebuah mahkota yang indah. Misalnya Lose membuat lingkaran seperti ini ya, lingkaran-lingkaran. Anak-anak boleh berkreativitas ya, mau kasih lingkaran atau mau kasih gambar apa saja boleh. Ini Lose sedang membuat lingkaran. Ada yang sudah selesai? Ya, Lose buat seperti ini. Sudah? Tada! Lalu kita boleh ukur di kepala kita. Seperti ini, anak-anak boleh buat ukur. Kita sedang membuat mahkota.
Kalau sudah diukur boleh dilem. Ya, dilem. Ya, sekarang Lawson mau pakai mahkotanya Lawson. Seperti Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Mau nyanyi sambil bergerak. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dari Losa Rebeka? Bagaimana ceritanya? Bagus nggak? Bagus ya? Hebat kalian. Kita sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah kita pagi ini. Kita berdoa lagi ya. Seperti tadi, kita berdoa dengan melipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Amin. Ini dia kreativitas temanmu menggambar domba.